Teman-teman, saya hari ini mau jadi peramal. Percaya nggak kalau saya mengatakan bahwa saya bisa tahu dari habit dan kebiasaan seseorang apakah dia akan selalu terjerat hutang selamanya seumur hidupnya atau dia punya kesempatan untuk jadi financial freedom. Mau tahu bagaimana saya bisa membaca pikiran dan masa depan orang? Ikuti video ini selanjutnya. Halo teman-teman, welcome back di channel kita Teto Mega TV Channel. Channel ini ngomongin apa aja sih? Saya dengan Clara Angelin. Di channel ini kita banyak ngomongin beberapa hal. Pertama, Law of Attraction, bagi yang percaya. Yang kedua, yang sangat penting adalah tentang money management and money mindset. Itu yang akan kita bahas hari ini. Dan yang ketiga juga tentang healing. Nah teman-teman, bagi yang baru, consider to subscribe. Tapi nonton video yang satu ini sampai akhir dulu. Tadi saya baru ngomong nih, saya bisa memprediksi dari sikap perilaku seseorang. Ngelihat aja udah tahu gitu ya, bahwa orang ini punya masa depan untuk financial freedom atau dia selamanya akan terjerat hutang. Loh, kok bisa coach? Iya, teman-teman gini ya, yang namanya hutang itu ya seperti cycle ya, seperti lingkaran setan. Bener nggak sih? Lingkaran setan. Buat kamu yang sedang terjerat hutang pasti ngerasain betapa mencekiknya yang namanya hutang itu. Apalagi yang disebut hutang konsumtif. Dalam tanda kutip belum tentu kita perlukan. Nah teman-teman ya, saya bisa melihat seseorang itu selalu terjerat hutang dari apa? Dari bagaimana dia mengendalikan. Jadi buat apa lagi nih? Buat teman-teman yang sudah kepikiran, yang sudah punya resolusi di tahun ini atau kapanpun kamu menonton film ini gitu ya, video ini. Saya akan punya resolusi baru untuk bebas hutang selamanya. Video ini sangat penting sekali. Karena teman-teman, apapun ya teman-teman, realita kehidupan kita itu adalah hasil dari apa yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau mengubah kehidupan teman-teman, mulainya bukan cuma dari ngeberesin hutangnya. Ya, ngomong-ngomong tentang bagaimana ngeberesin hutang, saya sudah pernah sharing beberapa strateginya. Nah, teman-teman bisa cek di video-video ini. Coba cek sendiri ya teman-teman ya. Nah, tetapi yang hari ini saya sangat penting mau bicarakan adalah tentang mindsetnya yang dari awal membuat teman-teman jatuh ke dalam hutang konsumtif ini, ke dalam lingkaran hutang, dan teman-teman tidak akan bisa keluar. Saya bilang tidak akan bisa keluar, kenapa? Ya kalau selama teman-teman ngotot pelihara mindset ini. Kenapa teman-teman terus berada di dalam lingkaran setan ini? Yang pertama, karena menolak untuk belajar bagaimana mengelola keuangan pribadi. Siapa yang selama ini, aduh kalau misalnya ngomongin soal keuangan, aduh kayaknya gua nggak nyaman gitu kan ya. Atau kayaknya, aduh itu ribet banget gitu ya. Padahal ini tentang uang. Kamu mau diribetin untuk hal-hal yang lain, tetapi kamu nggak mau diribetin soal namanya belajar mengelola keuangan. Ini akan membuat kamu yang namanya dunia finansial. Nggak perlu yang ribet-ribet lah teman-teman. Finansial pribadi aja. Itu sangat penting sekali. Yang kedua, ya selalu menyalahkan orang tentang masalah mereka. Teman-teman, setiap masalah itu pasti terjadi karena konsekuensi dari apa yang kita lakukan di masa lalu. Nah, selama kita terus menyalahkan orang, ya menyalahkan dunia, menyalahkan, maaf, kalau misalnya kita pinjam ke rentenir, menyalahkan rentenirnya, menyalahkan pinjolnya, mereka itu nggak salah. Oke, mungkin bunga mereka sangat tinggi ya, tetapi itu kan sebenarnya pada saat kita pertama minjem ke situ, itu adalah keputusan kita. Nah, artinya apa? Di sini bukannya saya bilang, menunjuk siapa-siapa, tetapi begini. Selama kita tidak mengambil tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri dan atas keputusan-keputusan kita, maka kita tidak akan pernah belajar untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Lingkaran yang ketiga adalah ketika kamu terus-menerus bekerja untuk uang, bukan uang yang bekerja untuk kamu. Itu yang menyebabkan lingkaran setannya terus-menerus ada. Ya, teman-teman. Jadi pertanyaan yang paling gampang. Ketika saya tanya, kamu kerja buat apa sih? Kamu ngumpulin duit buat apa? Ya kan? Dan kamu misalnya kalau kamu jawab gitu, kalau kamu jawab, ya saya ngumpulin duit buat hidup sih, ngumpulin duit buat hidup, coach ya gitu ya. Nah, itu pasti udah ada yang salah. Karena orang yang di financial freedom tidak seperti itu. Untuk kita bebas dari hutang, teman-teman, ada satu kuncinya. Kita harus apa teman-teman? Kita harus punya perencanaan. Istilah kata merencanakan keuangan dari awal. Nah, mereka, teman-teman, siapapun,
Ya, saya bisa ngelihat kalau orang ini akan selalu terjerat hutang kalau dia tidak punya rencana apapun juga. Rencananya cuma satu, saya mau bebas hutang. Bebas hutang itu tujuan, bukan rencana ya teman-teman. Ketika kita punya target, kita harus tahu bagaimana merencanakan untuk bebas. Nah, kalau sekarang kamu tanya, Coach, gimana saya bisa merencanakannya? Nah, saya punya caranya teman-teman. Nonton di video saya. Istilah kata nih, bantu teman-teman untuk punya pola pikir gimana strateginya untuk bebaskan diri dari hutang ya, dengan step by stepnya. Apakah mudah? Saya pernah ngalamin dan saya harus bilang tidak semudah yang dikatakan. Tetapi apakah bisa dilakukan? Saya juga bisa witness bahwa ini sangat bisa dilakukan. Jadi benar-benar dari niat kita sendiri, kita mulai belajar dan mulai merencanakan keuangan kita. Yang berikutnya, saya bisa melihat apakah kamu bisa dalam masalah hutang kalau kamu selalu pay others first, bayar lain dulu, alias kamu nggak punya perencanaan, kamu nggak pernah punya tabungan atau keinginan untuk invest. Nah, ini yang menyebabkan ya udah akan selalu seperti itu aja lingkarannya. Sekarang kalau misalnya kamu ngomong, Coach, gimana aku bisa tabung sedangkan uang untuk makan dan bayar hutang aja sudah pas-pasan? Ingat teman-teman, masalah menabung itu adalah kebiasaan, bukan dari jumlah. Kalau kamu hanya bisa menabung 1.000 perak atau 5.000 perak sebulan pun, itu sudah bagus. Yang penting, kamu punya habitnya. Atau kamu mulai belajar mendisiplinkan diri, belajar tentang manajemen keuangan. Habit berikutnya yang membuat kamu akan selalu terjerat hutang adalah ketika kamu nggak bisa nahan diri dan selalu spend money like a rich person. Teman-teman ya, dengar nih, si Mark Zuckerberg aja bilang, Mark atau siapa ya? Aku juga lupa. Anyway, dikatakan, tujuannya itu adalah menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Nah, ya jadi the goal is to be rich, not to look rich. Nah, masalahnya orang terjerat hutang, ini loh loophole-nya. Mereka ingin kelihatan kaya sehingga ngikutin tren. Punya handphone ya, punya handphone satu ya. Terus udah gitu nanti handphone satu, wow keren, lumayan. Sayang-sayang cuma berapa lama gitu ya. Terus ngelihat yang baru keluar. Akan selalu ada yang baru masalahnya teman-teman. Gak pernah berhenti teknologi itu ya. Mulai tergoda. Dan mulai mikir-mikir. Yang itu cicilan baru selesai gitu kan ya. Yang itu cicilan baru selesai. Baru aja nafas. Bulan kali ya. Terus udah ngeliat yang baru. Kayaknya bagus nih. Kayaknya gue punya udah kelamaan nih. Wah kayaknya tuh gambarnya lebih indah nih. Padahal fungsinya sama, cuma buat nelfon, buat foto, buat WA. Bener nggak sih teman-teman? Ya kan? Tetapi tergoda. Wah harganya berapa? Udah mulai ngitung-ngitung. Nah akhirnya ambil lagi hutang baru untuk ya udah itu untuk ngikutin tren, untuk terlihat kaya, terlihat keren di mata teman-teman. Teman-teman, itu adalah kunci pasti untuk kamu akan selalu terlibat hutang. It's not only about handphone, it's about everything else. Misalnya mobil, ya kan? Ganti-ganti mobil setiap, misalnya cicil mobil berapa? 3 tahun biasanya ya. Setelah selesai 3 tahun, tahun keempat, kelima mulai ganti lagi, ya kan? Nggak ada tabrakan, nggak ada apa-apa, kok ganti, gitu kan? Padahal mobil masih bagus, masih bisa dipakai. Itu akan membuat kita senantiasa terjerat ke dalam hutang. Hutang yang konsumtif. Hutang itu ada dua ya teman-teman. Hutang baik dan hutang buruk. Jadi kalau hutang konsumtif termasuk hutang buruk. Yang sedang kita bicarakan adalah yang hutang konsumtif. Nah teman-teman, kebiasaan ngikutin tren supaya ingin kelihatan seperti orang kaya, ya padahal belum kaya. Itu akan menyebabkan kamu pasti tetap miskin. Ya, ingetin ya teman-teman, kebiasaan ngikutin tren supaya kamu kelihatan kaya menyebabkan kamu pasti tetap miskin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Belajar menahan diri dan belajar bersyukur atas apapun yang kamu miliki. Ya, kayak saya nih, handphone udah 2 tahun, 3 tahun, saya tetap puas. Ditawarin nih, ya kan, ditawarin iPhone yang terbaru, ya kan? Ada nggak rasa kepingin? Kepingin juga sama sekali nggak ada. Karena saya cukup puas dengan apa yang saya miliki saat ini. Ya, kecuali saya melihat saya butuh. Kalau saya butuh, mungkin saya akan beli. Tapi kalau memang saya belum butuh dan apa yang saya miliki sudah cukup, itu sudah cukup untuk saya. Mungkin saya bisa pakai 3, 4, 5 tahun, it's okay. Yang berikutnya, selalu komplain tentang kegagalan. Victim mindset ya menyebabkan otak kita tidak punya daya upaya untuk keluar yang terbaik atas situasi kita dan atas masalah yang ada dalam hidup kita. Nah, jadi ketika kita misalnya ada dalam masalah, sekarang kamu terlibat hutang. Jangan salahkan siapa dan jangan komplain tentang kegagalan ini, tetapi berpikir untuk mencari jalan keluar. Pesan saya, jadilah bagian dari solusi, alias jangan cuma mau enaknya aja, ya. Jangan cuma mau, istilah kata nih, kalau mau enaknya ya,
Ya udah, gue ngutang A, misalnya sejumlah 1 juta. Tutup lubang dari pinjaman lain, ya. Nah, itu namanya kamu akan terus masuk ke dalam lingkaran. Itu namanya nggak solusi. You're part of the solutions, ya. Kalau kamu part of the solutions, kamu bagian dari solusi. Apa yang harus kita lakukan? Berusaha untuk belajar tentang finansial, menahan diri dari impulsive buying, ya, dari beli-beli yang nggak butuh sebenarnya. Ditahan diri, itu kamu sudah jadi bagian dari solusi. Lalu belajar menerapkan strategi yang sudah saya bagikan tentang bagaimana mengatasi keuangan. Jadi segalanya dimulai dari mana teman-teman? Dari mindset. Oke, sekian dari pesan saya. Buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe di channel kita. Teman-teman, jangan berhenti di video ini. Silakan cek video-video lainnya di channel kita yang banyak banget ngebahas tentang finansial, ya, tentang money mindset, tentang money management. Kita juga belajar tentang personal money management, ya, dan juga tentang law of attraction. Bagaimana menarik apa yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Siapa tahu video-video ini, ya, yang kamu tonton adalah merupakan jawaban Tuhan untuk mengubah hidup kamu di tahun yang baru ini. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.